Selamat siang, saya Isaki Manuel dari kelas X10, absen 6, akan melakukan presentasi tentang pengelolaan sampah dan dampak sampah pada lingkungan. Pertama-tama, kita akan membahas latar belakang dari topik ini. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup. Dari sumber daya alam tersebut dihasilkan produk yang nantinya akan menimbulkan sampah atau limbah. Manusia sudah berurusan dengan sampah sejak dulu. Bahkan salah satu buktinya adalah Kyokan Moninger, yang merupakan sampah dapur dari zaman manusia purba. Menurut WHO, sampah merupakan benda yang tidak digunakan lagi sehingga dibuang atau ditinggalkan. Sampah jika tidak dikelola dapat menimbulkan banyak masalah seperti pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah adalah topik yang penting dalam masalah sampah yang membuat efek negatif ke manusia, lingkungan sekitar, dan binatang dan tumbuhan. Definisi dan dampak sampah. Pengertian sampah menurut WHO adalah sebagai berikut. Sampah merupakan sesuatu yang mati dan tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Sampah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan manusia. Dampak sampah terhadap lingkungan dapat menjadi sesuatu yang positif seperti sampah yang menjadi kompos atau kapal rusak yang menjadi karang untuk ikan-ikan. Dampak sampah yang akan dibicarakan dalam presentasi ini adalah dampak yang negatif. Contoh dampak negatif adalah seperti adanya sampah mikroplastik yang jika masuk ke dalam pencernaan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya untuk manusia dan binatang. Atau sampah limbah lain yang dapat merusak tanah. Contoh penyebaran sampah. Penyebaran sampah adalah salah satu alasan kenapa pengelolaan sampah adalah sesuatu yang penting. Contoh penyebaran sampah adalah penyebaran air yang dapat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi Indonesia dalam industri kelautan dan perikanan yang merupakan air yang tidak terpolusi untuk menjadi tempat wisata dan untuk perikanannya. Sampah di air beragam, ada sampah limbah seperti deterjen atau bahan kimia lainnya. Ada juga seperti sampah plastik, logam, dan kayu yang dapat merusak sebuah ekosistem. Sampah plastik merupakan salah satu masalah terbesar di pencemaran karena waktu dekomposisinya bisa dari beberapa puluh tahun, seperti kantong plastik yang kita sering pakai, sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun dari plastik yang lebih kuat. Contohnya seperti plastik styrofoam yang bisa mencapai 500 tahun untuk berdekomposisi. Ada pula perkiraan bahwa hanya 3% plastik masuk ke dalam lautan. Tapi ada sebuah kumpulan plastik di lautan Pasifik yang ukurannya 3 kali lipat negara Prancis. Di slide ini kita bisa melihat Great Pacific Garbage Patch yang tadi saya sebutkan. Uh, ini semua terbuat dari sampah yang terapung di lautan Pasifik yang ukurannya sampai 3 kali lipat dari negara Prancis. Dan di sini juga kita bisa melihat dari sebuah diagram lingkaran komposisi sampah laut di Indonesia. Kita bisa melihat di sini 41% adalah sampah plastik, 2% adalah sampah logam, 19% adalah sampah kayu, 6% dari karet, 1% dari kain, 2% dari kaca dan keramik, dan 29% dari bahan-bahan lainnya. Pengelolaan sampah adalah sesuatu yang penting dalam aktivitas manusia karena dapat mencegah penyakit dan menjaga lingkungan. Cara pengelolaan sampah yang paling sering dipakai di Indonesia adalah landfill seperti TPST Bantar Gebang. Menurut sebuah artikel Republika, sampah yang dihasilkan oleh Bekasi mencapai 1.800 ton setiap harinya. Dan hanya 900 ton yang diangkut oleh armada truk sampah yang menghasilkan pembuangan liar karena hanya sekitar setengah dari semua sampahnya diangkut ke TPA. Sistem pembuangan dan pengelolaan ada banyak, seperti daur ulang, pembuatan kompos, dan lain-lainnya. Salah satu sampah yang susah dikelola adalah sampah plastik karena dapat menjadi mikroplastik yang berbahaya dan juga waktu dekomposisinya sampah-sampah yang terbuat dari plastik sangat lama dan jumlahnya meskipun belum sampai 100 tahun penggunaannya karena penggunaannya
lebih banyak setelah Perang Dunia Kedua yang berakhir pada 1945. Jadi penggunaan plastik kita masih belum 100 tahun, jumlahnya sudah sangat sangat banyak. Di sini kita bisa melihat sebuah diagram waktu dekomposisi berdasarkan jenis sampah. Di sini kita bisa melihat papan kayu, puntung reko, dan kaos kaki wol bahkan tidak sampai 10 tahun. Kantong plastik sudah mencapai 20 tahun, kaleng timah 50 tahun, dan gelas styrofoam 50 tahun, kaleng aluminium 200 tahun, popok sekali pakai dan botol plastik 450 tahun, dan senar pancing pada 600 tahun. Kita bisa melihat di sini bahkan kaleng aluminium tidak membutuhkan sebanyak waktu untuk sesuatu yang seperti popok sekali pakai atau bahkan senar pancing yang hampir tiga kali lipat lamanya yang dibutuhkan untuk sebuah kaleng aluminium untuk berdekomposisi. Bagi demikian presentasi saya tentang pengelolaan sampah dan dampaknya ke dalam lingkungan.